Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Aisu Santi Putra Nindya kembali dapat menjumpai Anda dalam program acara Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Dan seperti biasa perempuan Indonesia di luar sana yang pastinya mencari inspirasi, motivasi, program acara Mahadewi ini adalah salah satu program yang bisa Anda tonton pemirsa Bali TV. Dan tentunya pada hari ini kembali kita menghadirkan salah satu sosok perempuan Indonesia yang sangat bisa menginspirasi untuk perempuan-perempuan Indonesia di luar sana dan juga penonton atau pemirsa Bali TV dimanapun berada. Hari ini kita bersama salah satu konselor profesional di mana juga beliau memiliki brand parfum vibrasi. Seperti apa menariknya, langsung kita sapa beliau, Ibu Rani Simarani atau kita panggil kakak. Halo Swastiastu, Kak Rani, cantik sekali, muda dan sangat banyak sekali hal-hal baik atau hal-hal positif yang didapatkan oleh teman-teman kita atau kawan-kawan kita setelah bertemu dengan seorang kakak Rani Simarani. Kak Rani apa kabar nih? Baik, Kak Ayu gimana? Baik. Ini panggilnya kakak atau mbak? Bebas aja ya. Oke, Kak Rani, terima kasih loh sudah mau berbagi di program acara Mahadewi kali ini. Seorang profesional konselor dan juga pemilik sebuah brand parfum yang mana untuk vibrasi sendiri itu adalah parfum yang tidak kaleng-kaleng, yang artinya bisa membuat atau membangkitkan aura positif bagi si pemakainya. Kita mau ngobrol dulu dong, menjadi seorang profesional konselor. Itu pertama kali terjun ke dunia seperti itu, gimana cerita sih Kak Rani? Iya. Kan nggak kebayang ya dengan masalah atau problem yang dihadapi oleh banyak orang, bertemu dengan segala jenis masalah, segala sisi orang, karakter orang seperti itu, apa nggak pusing? Apa nggak bingung? Boleh dong cerita awal perjalanan menjadi seorang konselor profesional sampai nanti terjun mempunyai brand parfum sendiri. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi awalnya saya terjun di professional counselor ini tentu dengan hal yang panjang sekali ya. Jadi tidak hanya langsung pengen jadi professional counselor, enggak seperti itu. Itu bukan cita-cita dari bukan. kecil. Jadi dokter, jadi tentara. Cita-cita dari kecil pun sebenarnya nggak punya cita-cita yang kayak ya udah aku pengen jadi dokter, tentara gitu, enggak. Yang penting ya udah cita-citanya ingin jadi orang yang kaya, udah gitu aja. Pengen kaya itu apa ya, udah yang penting kaya gitu. Karena kan ngelihat orang kayaknya jadi orang kaya enak ya gitu. Dia tuh kerjaannya apaan sih kok bisa jalan-jalan keliling ke luar negeri dan sebagainya. Nah, akhirnya ya udah kayaknya jadi pengusaha enak. Awalnya seperti itu. Jadi berawal dari memang background juga suka usaha gitu. Jadi dari dulu dari SMA suka usaha kesana kemari. Akhirnya ternyata usaha itu tidak semudah itu. Sampai akhirnya pada waktu ada di titik dimana depresi, uang habis, percintaan gagal, percintaan gagal. Akhirnya bener-bener kayaknya aku harus ngapain. Jadi sedih sendiri, istilahnya nggak tahu harus kemana, harus ngapain. Ketemu sama orang malu, ketemu sama keluarga malu. Akhirnya pada saat itu aku nggak boleh terus seperti ini. Mencari alternatif ke psikolog, kemanapun untuk bisa bercerita sama siapapun. Akhirnya ketemulah di suatu momen di mana ada hipnoterapi. Hipnoterapi seperti itu, jodohnya di sana. Ternyata di hipnoterapi itu mengajarkan kita sebenarnya obat depresi kita, obat stres kita, obat sakit kita itu semuanya ada di pikiran. Seperti itu. Jadi gimana caranya kita mengelola pikiran kita, bagaimana caranya mengelola perasaan kita, agar kita tidak terlalu terlanjur masuk ke dalam jurang depresi ini. Karena kan orang depresi ini banyak hal ya. Jadi mungkin ada depresi ringan, ada depresi yang udah benar-benar dia sendiri nggak tahu dirinya dia gimana, sampai ada yang bundir dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ternyata kita di hipnoterapi ini bukan semata-mata kita dihipnotis. Ternyata di hipno ini adalah pikiran kita diajak untuk berafirmasi positif. Awalnya ya sebagai anak muda milenial, apaan sih gitu ya, apaan sih, ini kan kata-kata sudah hal biasa, apakah ini ngaruh atau enggak? Sebenarnya ini sangat ngaruh banget. Nah, di awal itu pesimis, nggak mungkin lah cuman kata-kata siapapun bisa buat gitu kan. Ternyata perkataan kalau diyakini itu membuat kita itu beneran memiliki energi itu. Nah, disinilah saya merasa mulai tenang. Istilahnya saya bahagia, saya sukses, saya kaya raya. Misal seperti itu, perkataan-perkataan yang simple seperti itu kalau kita yakini beneran terjadi walaupun tidak langsung. Tetapi bisa membuat kita tenang dulu, bisa membuat kita menuju ke arah ke sana. Akhirnya saya sembuhnya di hipnoterapi dengan afirmasi ini.
gitu. Hanya dengan kata-kata yang semula dinilai Iya, sangat simpel dan betul. bisa ditemui sehari-hari Iya, ya. dan itu pun diajarkan untuk kita harus luangkan waktu 5 menit aja Baik. dari bangun tidur pagi untuk menulis hal-hal positif. Habis itu kita ucapkan dalam hati walaupun dalam ucapan, terus kita bayangkan. Itu wajib selama hipnoterapi dalam 21 hari saya diwajibkan tidak boleh bolong untuk melakukan itu. Jadi misalnya kalau saya depresi waktu itu adalah depresi saya kekurangan uang, istilahnya uang saya sudah habis, saya malu ketemu sama orang, dibalikkan perkataannya menjadi saya kaya, saya berani ketemu dengan orang, saya bahagia, semua orang yang dekat sama saya senang, apapun yang saya lakukan berhasil seperti itu. Dan ini mengubah saya dalam waktu 21 hari, pelan-pelan mulai menerima diri saya, memaafkan diri saya, dan dan percaya tidak percaya melalui perkataan itu yang saya tulis, yang saya ucapkan setiap hari itu membuat saya membawa ke hal-hal yang baik, ketemu teman-teman yang sefrekuensi, punya ide-ide bisnis yang brilian, walaupun tidak langsung banyak, tapi istilahnya mampu membawa saya ke arah yang lebih baik. Wow, ini menarik sekali loh pemirsa Bali TV. Anda sempat terbayangkah pemirsa Bali TV bahwa hal-hal yang sederhana seperti aku sehat, aku bahagia, aku beruntung, aku dicintai banyak orang, aku kaya raya, semua yang hal-hal yang aku inginkan aku dapatkan, itu perkataan yang sangat simpel sekali. Ternyata itu masuk ke dalam salah satu terapi seorang konselor, dan kalau memang benar-benar diyakini itu memang benar-benar terjadi pada Anda ya. Dan apa hubungan seorang konselor profesional bisa membuat atau menciptakan dan memiliki sebuah brand parfum yang bisa dimiliki oleh semua orang yang ingin memilikinya. Sesaat lagi tetaplah di Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Ya, pemirsa Bali TV masih di program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Masih bersama saya Aisu Santi Putra Nindya, masih bersama Kakak Rani Simarani. Nah, tadi kita juga sempat mendengar di segmen yang pertama pemirsa Bali TV bagaimana awal mula beliau menjadi seorang konselor profesional, sampai bukan hanya beliau saja yang merasakan efeknya, tetapi justru beliau membantu masyarakat atau orang-orang di luar sana yang terpuruk dan mendapati kondisi yang kurang stabil untuk bisa ngobrol bersama beliau dan mendapatkan jalan keluarnya. Nah, sampai akhirnya mempunyai suatu tempat praktek, itu gimana cerita Kak Rani? Sedikit lagi sebelum nanti kita mungkin ke vibrasi sendiri. Jadi setelah udah mengalami hal seperti itu dan nampaknya sudah terbangun juga dari fase itu, di sana mulai meyakini, oh iya beneran ya, ternyata melalui dengan pikiran, perasaan dan perkataan itu kita bisa mengubah bukan hanya diri kita, bahkan keluarga kita, bahkan orang-orang sekitar kita pun juga bisa berubah melalui pikiran kita. Akhirnya dari sana saya tertarik untuk gimana sih sebenarnya ilmu ini. Akhirnya mencoba-coba mencari di mana sih ada praktisi atau memang ada kursus tertentu untuk kita mempelajari ini dengan singkat tanpa harus kuliah lagi dan lain sebagainya. Akhirnya mencari-cari, itu kebetulan ada di Jakarta. Saya mengikuti pelatihannya itu, ada beberapa tes kayak tes psikologi dan lain sebagainya. Akhirnya sampai mendapatkan sertifikasi CCP, Counselor Certificate Profesional. Jadi karena udah memiliki sertifikat itu, kita bisa menerima beberapa orang-orang yang mengalami hal yang sama, tapi di sini definisinya bukan sebagai psikolog, bukan juga sebagai hipnoterapi, tapi sebagai konselor, mendengarkan orang, bukan memberikan solusi, tapi memberikan jalan yang menurut kita itu terbaik. Jadi bukan berarti solusi langsung, kalaupun dia pun tidak nyaman dengan hal yang kita berikan solusi, dia nggak apa-apa, dia bisa cari jalan yang lain. Tapi kalau dia nyaman, silakan bisa lakukan metode kita, metode 21 hari tanpa mengeluh, tanpa depresi, tanpa galau dan lain-lain. Itu wajib dalam 21 hari setiap baru bangun pagi. Jadi siapapun itu yang curhat sama kita, kita harus dengarkan sampai dia benar-benar puas. Solusinya adalah hanya seperti itu yang kita berikan. Kalau dia mau untuk challenge itu silakan, kalau enggak tidak. Jadi akhirnya banyak yang cocok. Awalnya di online, akhirnya banyak yang cocok, baru ke offline berjalan gitu. Jadi untuk mendengarkan keluh kesah orang itu juga ternyata butuh energi yang luar biasa. Butuh energi yang luar biasa. Jadi akhirnya kuotanya saya batasi. Awalnya kayak satu hari kita dulu buka kelas per grup gitu. Jadi dalam satu grup ini ada sekitar 50 orang. Sekitar 50 orang ini kita selesaikan dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, setelah itu nanti mereka boleh konsul setelah melakukan challenge yang kita kasih. Akhirnya lama-kelamaan makin banyak peserta kelasnya, kita buat lagi sistem
terus kayaknya udah nggak bisa nih karena ternyata energinya besar sekali dan saya untuk membuang energi mereka butuh waktu banyak. Jadi saya sendiri harus mengobati diri saya juga karena menerima energi negatif mereka, mungkin dengan menulis atau mungkin sesekali mas saya juga kambuh mendengarkan. Iya, fake ya ternyata Kak Rani ya. Mendengarkan Oke. cerita dia tuh, jadi banyak penyakit kita juga yang keluar kayak terus tiba-tiba kita juga jadi tidak produktif. Itu juga ternyata oh ini pengaruh energi itu ternyata luar biasa. Jadi makanya kenapa disarankan kita itu untuk bergaul sama orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Karena itu biar energi orang itu tidak bertabrakan dan kita serap. Itu makanya saya di sana benar-benar percaya sekali bahwasanya setiap orang itu memiliki energi, setiap benda, air, apapun itu sebenarnya memiliki energi. Tergantung kita mau mengambil energi yang baik atau yang buruk gitu. Jadi makanya hati-hati kalau nerima curhat teman. Gila pemirsa Iya. TV. Hati-hati kalau nerima curhat teman, apalagi kalau biasanya temannya suka ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gini, dikit-dikit gitu, itu energinya besar sekali dan itu Ternyata akan simpel tapi berpengaruh. pengaruh banget sama kita ya. Benar, iya gitu. Makanya itu berpengaruh sekali Mbak Ayu. Jadi kalau bisa dihindari teman yang suka ngeluh, suka sedih, suka galau gitu. Karena itu kita juga akan serap. Pengaruh ya. Oh, pantas pernah mendengar sebuah kalimat entah dari mana, masa depanmu, rezekimu, penghasilanmu akan dipengaruhi oleh 5 circle terdekat dengan dirimu. Itu benar ya Kak Rani? Itu betul sekali. Itu saya dengar dari mana loh pemirsa, ternyata mengeluhnya teman, curhatnya teman, energi negatif yang sering dibawa sama teman itu terdengar simpel, mungkin di kantor teman cerita apa, seperti itu ngeluh dan lain sebagainya, itu ternyata energinya juga ngaruh sama kita ya Kak Rani ya. Nah dari seorang konselor profesional yang banyak menerima keluhan, yang banyak menerima curhatan dari banyak orang, nah keluarlah ide untuk menjadi seorang pengusaha sampai mengeluarkan brand daripada vibrasi sendiri, yang mana parfum ini bukan hanya bisa digunakan oleh pasien-pasiennya Kak Rani, tetapi semua orang yang berkenan memakai juga bisa menggunakan. Ini tercetus ide dari mana dan apa hubungan konselor dan parfum itu sendiri Kak Rani? Iya, sebenarnya itu berawal dari pasien yang banyak, pasien yang banyak, dan saya pun ingin membantu tapi terbatas oleh waktu, karena kan ya seperti itu, kita harus butuh restnya lama untuk menerima pasien lagi. Akhirnya bagaimana caranya biar sebenarnya afirmasi ini biar kita bisa sebarluaskan banyak ke orang-orang tanpa harus mereka book, tanpa harus mereka menunggu kelas, bahkan mereka bisa praktis di rumahnya sendiri gitu. Akhirnya saya mencetuskan awalnya buat buku. Kalau buat buku ini terlalu lama. Kebetulan saya bukan tipe orang yang suka menulis, tapi membaca iya. Terus akhirnya bagaimana ya caranya? Nah tercetuslah pikiran kenapa nggak di parfum. Parfum ini kan sebenarnya seperti di awal tadi Rani bilang bahwa sebenarnya apapun di dunia ini tuh memiliki vibrasi kalau kita percaya. Termasuk air pun kalau kita berikan vibrasi, kita berikan afirmasi yang positif, maka terjadi seperti itu. Nah, kenapa nggak di parfum? Parfum ini kan kita bisa jual untuk siapa aja, perempuan, laki-laki, bahkan semua orang pun perlu parfum. Universal iya, ya, semua bisa pakai. Betul. Dan parfum ini itu bisa membawa orang itu lebih happy. Kalau ada orang yang nggak pakai parfum rasanya kurang gitu kan, percaya dirinya kurang. Akhirnya ya udah kita buat parfum aja, tapi parfum yang beda dari yang lain gitu. Kalau parfum wangi kan udah biasa Mbak Ayu ya. Kalau parfum wangi terus ada manfaatnya dan memberikan yang positif, kenapa enggak? Akhirnya tercetus membuat parfum vibrasi. Jadi namanya pun vibrasi, itu artinya energi, jadi energi baik, dan di dalamnya pun itu ada afirmasi. Jadi bukan hanya dipakai aja, Bukan ces, ya, selesai. tapi harus membaca afirmasinya dulu baru pakai parfumnya. Oh, gitu. Ada kuncinya Iya. biar hasilnya maksimal. Betul. Baik, vibrasi, dari namanya itu vibrasi itu artinya energi. Di dalamnya juga ada kata-kata vibrasi untuk membangkitkan energi, baru parfumnya bisa dipakai. Itu metode ini apakah wajib digunakan oleh semua orang yang menggunakan parfum vibrasi agar energinya maksimal atau seperti apa? Iya, jadi konsepnya kan memang karena ini parfum vibrasi, parfum energi, ada beberapa orang yang memang tidak percaya, tapi dia suka aromanya. Itu bisa aja tanpa harus membaca afirmasinya. Ya udah kayak pakai parfum pada umumnya aja gitu. Tapi bagi orang-orang itu kebanyakan yang percaya dan mereka itu memang mengikuti semua petunjuk yang ada di dalam box parfum ini. Jadi itu ada kayak kalimat afirmasi yang harus dibaca. Udah ada kertasnya ya di dalam ya? Udah ada kertasnya, ada kalimat afirmasi yang harus dibaca. Dibacanya itu berapa kali, di waktu apa, itu sudah ada kalimatnya di sana baru dipakai. Dan kebanyakan orang yang sudah mencoba dengan metode ini itu berhasil. Seperti itu. Jadi
orang-orang yang biasanya repeat order atau bahkan membeli parfum vibrasi memang tujuannya untuk membuat energi mereka jadi lebih baik lagi. Wow, menarik nih pemirsa Bali TV. Nanti kita di segmen selanjutnya akan lebih membahas seperti apa sih vibrasi atau seperti apa sih metode yang ada di dalam kertas parfum vibrasi dan untuk apa aja manfaat parfum vibrasi ini, apakah sekedar aroma wangi untuk menyegarkan tubuh, menyegarkan badan dan lain sebagainya. Nanti kita akan kembali pemirsa Bali TV, tetaplah di Mahadewi bersama Rani Simarani, Pesona Perempuan Indonesia. Ya, pemirsa Bali TV masih di program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Masih bersama Rani Simarani, konselor profesional dan juga pemilik brand parfum vibrasi. Dan seperti yang disampaikan oleh Kakak Rani tadi, pemirsa Bali TV, bahwa ini parfum bukan sekedar parfum. Dan untuk yang menggunakan pun ada energi atau vibrasi khususnya, karena di dalam kotak tersebut sudah ada suratnya, sudah ada tulisannya apa yang clue yang harus dilakukan untuk memaksimalkan khasiat di parfum ini. Ini parfum sebenarnya untuk efeknya atau kegunaannya selain untuk mewangikan tubuh itu untuk apa sih Kak Rani? Iya. Karena banyak kita lihat dari testimoni di media sosial itu, wah suamiku lengket lagi nih, wah relasinya banyak lagi nih, wah mantan pada lengket. Itu beneran nggak sih Kak Rani? Jadi kepo sama parfumnya. Iya. Nanti kita mungkin salah satunya kita bisa buka untuk pemirsa Bali TV. Silakan Kak Rani, gimana? Oke, awalnya juga sebenarnya tercetus ide membuat parfum vibrasi ini sebenarnya itu agar membuat mood kita bagus, terus biar vibrasi kita juga baik. Karena kan ada beberapa orang yang baru bangun nih, dia udah jengkel, udah gimana, itu akan kesehariannya secara tidak mereka sadari akan terus bakal jengkel gitu dalam satu hari itu. Iya, dalam satu hari itu. Makanya Rani mencetuskan bagaimana dia untuk memulai harinya itu dia biar happy dengan memakai parfum vibrasi. Ternyata dari beberapa orang yang sudah mencoba, bahkan kita itu terjual dalam sebulan itu hampir 1000-an, itu banyak banget yang ngasih testi yang positif. 1000 loh pemirsa. Itu handle klien 1000 itu gimana cerita? Iya. Oke. Banyak banget yang ngasih testi positif, mulai dari makin pede, seperti yang Bu Ayu lihat mungkin ya, terus suaminya makin lengket, bahkan ada ini yang lost kontak dengan pasangannya terlebih dahulu gitu, itu ada yang kembali lagi. Tiba-tiba balik. Hebat loh ya. Iya. Terus ada rezekinya juga mengalir, yang susah dapat pekerjaan gitu juga dia jadi mudah dapat pekerjaan, yang awalnya dia nggak pede jadi pede gitu, itu ternyata wow, ternyata vibrasi atau perkataan atau yang apapun yang kita sugestikan dengan baik itu beneran terjadi loh gitu. Padahal sebenarnya tidak hanya parfum kan, apapun itu, kalau kayak kita pakai baju, oh bajunya bagus, kalau terus dibilang bagus pasti kita akan pede terus kan. Nah gitu, itu pun sama. Oh berarti ini parfum bagi orang, oh ini parfum vibrasi, ini banyak banget loh testingnya positif, aku makainya juga pasti seperti itu gitu kan. Nah dan kalau dia meyakini maka seperti itu juga gitu. Nah itu sebenarnya dari sugesti kita sendiri, itu akan menjadikan hal positif itu terjadi pada si pemakainya. Itu dia pemirsa, kuncinya percaya, yakini maka akan terjadi ya. Dan pemirsa Bali TV, ini adalah salah satu contoh dari produk-produk yang ada di meja, tentunya dari Kakak Rani Simarani pemirsa, dan kita juga mau buktikan kali ini pemirsa Bali TV. Oh benar, kita disambut oleh sebuah amplop, ini ada duitnya nggak? Nah ini yang kita bahas tadi pemirsa Bali TV, ternyata ini ada kertas yang merupakan afirmasi sendiri dari produk vibrasi sendiri. Jadi ini bukan sekedar parfum yang ces langsung kita pakai, ternyata kita harus sugesti diri kita dulu untuk membaca afirmasinya. Boleh dong Kak Rani diceritakan apa aja sih isi di dalam kertas ini? Ketika kita membuka parfum ini kita sudah disambut oleh kertas duluan ya, bukan parfum duluan. Dan ini pasti sugestinya untuk orang tersebut, kita buka dulu, baca dulu, baru pakai produknya, kayak gitu kan ya. Boleh dong diceritakan, nanti kita ke parfumnya. Boleh. Jadi kalau seperti hal yang tadi kita ceritakan bahwa konsep parfum ini adalah parfum vibrasi, afirmasi dulu baru memakai parfum agar mood kita terus baik ke depan dalam keseharian. Kalau udah baik pasti kita menarik hal-hal baik lainnya. Jadi wajib banget kita tuh baca dulu afirmasinya. Habis itu nanti kita harus nge-setting dulu juga parfumnya. Jadi kita kayak dekap dalam hati parfumnya, terus kita bacakan afirmasi yang ada di sini. Kebetulan kita ada 2 tipe. Yang love itu khusus untuk afirmasi cinta kasih sayang. Terus kalau yang rich, yang hijau ini khusus untuk afirmasi rezeki, keberlimpahan, keberkahan yang kayak gitu. Jadi kita dekap dulu di sini, terus kita baca afirmasinya, pejamkan mata dan yakini seolah telah terjadi, baru dipakai.
Seperti Oke. itu. Ini wajib loh pemirsa coba ya. Iya. Nah pemirsa seperti janji kita tadi kita akan open salah satu produknya dari Kakak Rani Simarani. Tadi juga kita begitu buka untuk produknya sudah dihadirkan atau sudah disambut dengan selembar kertas. Itu kertasnya berisi afirmasi. Afirmasi apa? Afirmasi baik-baik yang harus diucapkan sebelum penggunaan parfum ini. Nah untuk di dalamnya isinya seperti ini pemirsa Bali TV. Nah Kak Rani boleh dong dicontohkan seperti apa sih biasanya untuk penggunaan parfum sendiri biar lebih tepat dapat efeknya atau manfaatnya bagi si pengguna itu sendiri setelah Baik. kita buka daripada sampul parfum itu sendiri. Ya. Oke, jadi baru kita pakai ini parfum vibrasi, kita buka seperti yang Kak Ayu tadi katakan akan disambut dengan ini Kertas kertas, ya. vibrasi. Oke. Itu isinya tulisannya afirmasi semua loh Oke. pemirsa, bacaannya semua afirmasi yang baik-baik ya. Iya, benar. Aha. Jadi di sini ada penjelasan tentang apa itu parfum vibrasi. Jadi parfum vibrasi ini tidak bisa dibeli di sembarang orang atau tidak bisa dibeli di kayak di supermarket dan lain-lain ya, karena memang kita ciptakan hanya untuk hal-hal positif dan memang background kita memang udah di sini gitu. Terus parfum vibrasi sendiri kalau dari parfumnya kalau mau pakai itu seperti parfum pada umumnya karena kita buatnya juga dari extract the parfum. Jadi bukan EDP, bukan EDT, tapi kita pilih dari parfum murni. Dan itu untuk ketahanannya kurang lebih 12 jam. Tapi menariknya parfum vibrasi kita ini di beberapa orang jika memang ada orang yang memiliki aura atau vibrasi yang kurang baik, itu akan tidak tercium aroma. Dan itu akan menyesuaikan, dan ini sudah banyak terjadi di beberapa klien kita, bahkan di customer kita dia komplain, Kak kok nggak ada aromanya gitu ya, Kak kok nggak ada, ini dikirim cuman air gitu ya. Enggak, ini sebenarnya memang menyesuaikan dengan vibrasi kita. Dan bagaimana caranya agar dia tercium aroma dan vibrasi kita membaik, dipakai sering-sering dan dibaca kalimat afirmasinya sering-sering. Karena kalau kalimat afirmasi positif yang kita baca sering-sering itu akan mengubah vibrasi kita menjadi baik gitu. Nah, itu di parfum vibrasi ini menjelaskan tentang itu. Terus di sini tuh ada afirmasinya dulu. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum memakai parfum ini? Jadi di pemakaian pertama kita wajib banget membaca dulu afirmasi ini. Setelah itu kita dekap parfum ini ke dada kita, lalu dibacakan afirmasinya. Setelah kita bacakan afirmasi positifnya, kita pejamkan mata. Rasakan hal yang tadi kita baca seolah telah terjadi. Sehabis itu baru kita pakai untuk keseharian kita. Seperti itu. Itu Untuk caranya parfum vibrasi. pemirsa, dan nanti kita mau coba efeknya seperti apa. Jangan bilang mantannya jauh-jauh balik lagi ya. Selama menjalani bisnis ini Kakak Rani Simarani, suka duka apa sih yang dialami? Sudah berapa tahun sih untuk konselor sendiri dulu? Kalau konselor ini sudah 2 tahun. 2 tahun. Kalau untuk bisnis? baru 1 tahun. Suka dukanya konselor dan juga bisnis Iya. ini sendiri. Kalau sukanya itu ternyata banyak orang yang percaya akan afirmasi dan mencobanya, bahkan berdatangan testi-testi yang baik, repeat order dan lain-lain, itu pasti sukanya ya. Dukanya itu merintisnya dari awal, bahkan dibilang kayak ini dukun ya, terus ini hoak dan lain-lain gitu ya, itu dukanya. Terus bahkan ada yang sampai meniru produk kita, dipalsuin produk kita, trial error dari awal, terus ada yang jual palsu dengan harga yang murah. Itu PR banget buat kita sampai saat ini. Beberapa akun itu buat beberapa orang itu bahkan meniru dari packaging, dari merek dan lain sebagainya. Akhirnya kita memutuskan untuk melegalkan. Dari PT sampai Haki kita udah legalkan, tapi tetap aja masih ada orang yang meniru seperti itu sampai sekarang. Bahkan ada yang menjual di bawah harga pasar banget, dan ada yang membeli dan tergiur. Itu sih PR kita sampai saat ini gitu. Oke, di tengah kesibukan seorang Kakak Rani Simarani menjadi konselor profesional, banyak didatangi orang, dengerin curahan orang, menjadi seorang pengusaha, mengembangkan ide-ide usahanya ke depan. Ada keluarga juga yang butuh perhatian. Gimana dong membagi waktu seorang Kakak Rani Simarani di bidangnya sebagai pengusaha, konselor, ataupun membagi waktunya dengan Bu Hati dan keluarga juga? Iya, untuk membagi waktunya tentu sangat PR juga Bu Ayu ya, apalagi Bu Ayu juga sebagai perempuan yang Kayaknya sibuknya satu luar hari itu biasa. kurang ya pemirsa ya. Boleh dong ditambah Iya. 24 jam jadi 48 jam. Bener-bener. Biar bisa me time ya juga. belum lagi pengen tidur, belum lagi anak masih kecil, belum lagi ngurus usaha, belum lagi tim, belum Iya. lagi customer kan. Itu sangat PR sekali. Jadi prinsip saya adalah yang penting punya pasangan yang mau ngedukung kita. Iya, tepuk tangan dong buat pasangan yang bisa mendukung. Jangan-jangan pasangannya mendukung karena sering-sering pakai parfum vibrasi. Iya. Sudah dipelet sama parfum.
Iya, jadi bagi tugasnya sama pasangan juga. Terus kalau misalnya kita lagi sibuk, pasangan yang handle dulu. Kalau misalnya pasangannya lagi sibuk, kita yang handle. Dan beberapa ada tim kita juga yang royal sama kita. Terus kalau misal saya nggak bisa mengambil dalam satu hari, nggak apa-apa, saya take rest dulu. Intinya saya melakukan yang terbaik pada hari itu aja. Jangan terlalu terobsesi dengan semuanya. Nanti ujung-ujungnya nggak bisa keambil juga. Jadi apa yang bisa diambil itu aja dulu. Oke, sebelum kita rehat sejenak nih, Kakak Rani Simarani sebagai seorang konselor ataupun pengusaha, pernah nggak sih sampai mohon maaf menolak kliennya atau menolak pembeli karena stoknya terbatas atau keterbatasan pengiriman, terbentur dengan hari raya dan sebagainya? Itu sangat sering sekali. Oke. Sampai nolak loh. Sampai nolak. Bahkan kita udah laris ya, Bu. Iya. Laris semanis ternyata. Iya. Jadi itu kita apalagi kalau misal ada event-event tertentu kayak PD Sale, waktu-waktu mereka gajian itu terus stok produk kita juga habis, itu pada semuanya nge-DM, semuanya pada komen. Kapan Iya, gitu komen. ya. Kebetulan kita kan pemasarannya di TikTok gitu ya. Itu kan TikTok cepet banget nge-boostnya gitu. Bener. Itu Kak, cepet Kak diteror, cepet Kak dirediin, aku perlu banget dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri ya masih kerja sama orang itu kan punya batasnya pekerjaan, nggak mungkin kita lemburin terus ya. Jadi kita udah semampunya kalian, tim-tim kita saya gituin, kalau misal semampu kalian seberapapun nanti Karani jualnya segitu gitu. Jadi kita nggak akan kayak ngejar omset kita harus segini per bulan, nggak. Jadi sebisa kita mungkin gitu aja. Karena kan bagaimanapun kalau kita paksakan itu nanti nggak baik, Bu Ayu. Oke, gitu. Jadi bijak sekali ya jadi bos ya. Nggak ngejar omset, tetapi yang diutamakan adalah seberapa seorang pegawainya bisa menyelesaikan orderan itu sendiri. Wah, ini patut dicontoh loh pemirsa Bali TV. Kita masih ada satu segmen, masih di program acara Mahadewi, masih seorang Kakak Rani Simarani. Tetaplah di Mahadewi, pesona perempuan Indonesia. Wow, wangi sekali loh pemirsa. Ini adalah salah satu parfum dari Kakak Rani Simarani. Ini aromanya adalah Love Sweet. Iya. Wes, banyak mendatangkan cinta. Ini jangan-jangan kameramen saya mulai terpesona karena acara Mahadewi pasti menghadirkan pesona perempuan Indonesia ya. Dan pemirsa Bali TV, karena Kakak Rani Simarani dari awal kita ajak ngobrol, banyak sekali aktiviti beliau, juga membantu banyak teman-teman di sana yang mungkin mempunyai problem, dan saking banyaknya beliau ditemui orang, beliau juga ingin membagikan afirmasi yang baik, vibrasi yang baik, dan ternyata dituangkan dalam usaha beliau memiliki satu buah brand parfum, dan juga kita ada garamnya ya Kak Rani. Iya, ini fungsinya untuk kalau garam ini diawali fungsinya untuk mandi. Oke. Ya, jadi untuk garam sendiri itu ada daun kelornya dan juga kayu manis. Dia tuh lebih untuk kalau di kesehatan, dia itu kan bagusnya kalau mandi garam itu kan bagusnya untuk mengatasi insomnia, ya jadi bisa tidur dengan nyenyak. Terus kayak kolesterol dan lain-lain itu kan dari segi kesehatannya. Kalau dari segi vibrasinya sendiri, garam sendiri ini bagusnya untuk mendetoksifikasi hal-hal negatif gitu. Jadi misal kalau kita punya emosi yang terlalu tinggi meledak-ledak gitu, misal dalam rumah tangga nggak tahu kenapa sering berantem begitu misalnya, ya coba kita netralisir dengan garam dan daun kelor ini gitu. Jadi wajib dicoba ini menjelang akhir bulan ya. Iya. Ya pemirsa Bali TV, ini sepertinya saya harus mencoba kembali ini parfum, tapi saya harus afirmasi dulu dan dekat, dan bayangkan semua yang ada di afirmasi kertas ini terjadi pada saya. Nah, karena itu efek maksimalnya. Nah, untuk pemirsa Bali TV di luar sana, Kakak Rani Simarani, apa yang mau dibagikan tips untuk perempuan Indonesia di luar sana agar tetap bisa survive di bidangnya masing-masing, terutama untuk Kakak Rani Simarani sebagai pengusaha saat sekarang ini? Silahkan. Ya, baik, mungkin untuk perempuan-perempuan yang di luar sana yang saat ini sedang menonton program Bali TV ini, mungkin saya tidak banyak satu hal untuk perempuan-perempuan, sesibuk apapun kita, jadi sebagai pengusaha, ibu rumah tangga, sebagai pekerja, dokter dan lain sebagainya, satu hal, jangan lupa untuk mencintai diri kita. Mencintai diri kita bukan hanya untuk me time, tapi mencintai pikiran kita. Kalau kita capek, istirahat. Kalau kita sudah siap untuk bangun, silakan bangun. Kalau sudah siap bekerja, silakan bekerja. Jangan pernah memaksakan diri kita, apalagi kita sebagai perempuan terlalu begitu banyak sekali tanggung jawab yang ada, selesaikan satu persatu. Seperti itu, karena bagaimanapun yang kita cari di hidup ini adalah kedamaian. Kalau kita sudah damai, bisa menyelesaikan pekerjaan satu persatu, maka hal-hal baik juga datang pada diri kita. Wow, ini masukan juga untuk seluruh perempuan Indonesia, termasuk juga yang ada di sebelahnya Kak Rani.
Dan pemirsa Bali TV, terima kasih banyak loh Kakak Rani Simarani berbagi informasi yang sangat menarik sekali di program acara Mahadewi kali ini. Dan pemirsa Bali TV dimanapun berada, mudah-mudahan program acara Mahadewi kali ini untuk Anda pemirsa Bali TV dapat bermanfaat bagi Anda. Sukses terus untuk usahanya Kakak Rani, menjadi seorang pribadi yang luar biasa, best, untuk afirmasinya terus dijalankan untuk semua orang yang ada di luar sana, sehingga vibes yang baik terus datang kepada diri kita, hal-hal positif terus didatangkan kepada diri kita. Dan akhir kata, saya Aisu Santi Putra Nindya, mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas di program acara Mahadewi kali ini pamit undur diri, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.